kita akan segera mulai saja kelas PIK online bersama dengan pelayanan garam Bali yang malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Penginjil Eben Matalu. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menikmati pemaparan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang harap bisa menjadi satu berkat buat kita sekalian. Ya, itu saudara-saudara yang bisa kita nikmati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya ajak kita masuk di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya
Bapak Penginjil Eben Matalu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Walaupun kami seringkali gagal, seringkali jatuh di dalam kedegilan, kebebalan hati kami, di dalam natur kami yang berdosa, kami seringkali mendukakan Engkau. Tetapi sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mari Tuhan, malam hari ini pakailah kami, berkatilah kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, pakailah dia, urapi dia dengan otoritas wibawa daripada Tuhan sendiri. Ketika firman boleh kami dengar, munculkanlah iman kami dan tariklah kami kembali kepada Engkau. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami inginkan, tidak ada yang lain. Dan kami ingin mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam, masuk di dalam keindahan, keagungan, kemuliaan-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati perenungan kami malam hari ini. Inilah doa, permohonan, dan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, waktu dan kesempatan saya memberikan kepada hambanya, Bapak Eben Matalu, untuk menyampaikan pemaparan firman Tuhan. Silakan hambanya. Selamat malam Bapak Ibu. Mari sekarang kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau bagian ini kita sudah temukan, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca pada malam hari ini. Biarlah roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati setiap kami, dimanapun kami berada. Semua kami yang mengikuti PIK online pada malam hari ini, Tuhan berkenan berbelas kasihan kepada kami, mencerahkan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu yang telah kami baca, ketika kami merenungkannya sebentar, kami boleh memahaminya,
seturut dengan maksud Tuhan. Dan biarlah pengertian akan firman Tuhan yang sejati memimpin kami untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Biarlah kami benar-benar mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, maupun di dalam kehidupan bergereja kami, ya Tuhan, dengan saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah Musa hambanya yang setia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang hamba yang telah melayani berpuluh-puluh tahun meninggal, dan kita datang ke kebaktian penghiburan atau pemakamannya, seringkali kita mendengar kesaksian dari orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan yang setia dalam seluruh pelayanannya. Kesaksian-kesaksian seperti ini adalah kesaksian yang keluar dari mulut manusia terhadap orang yang sudah meninggal, yang sudah menyelesaikan seluruh pelayanannya dalam dunia ini. Dalam teks yang kita baca tadi, saudara-saudara, ungkapan yang sama juga kita temukan, tetapi kali ini bukan keluar dari mulut manusia, tetapi keluar dari mulut Tuhan secara langsung. Bukan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah menyelesaikan seluruh pelayanannya, tetapi ditujukan kepada orang yang masih hidup, yang masih terus mengerjakan tugas pelayanannya dalam dunia ini. Adalah Tuhan sendiri yang berkata di ayat 7. Perhatikan ayat yang ke-7, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang berkata di ayat yang ke-7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Perkataan ini keluar dari mulut Tuhan dan ditujukan kepada Musa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cakupan yang lebih luas, berdasarkan apa yang disaksikan Alkitab, kita tahu bahwa Musa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat agung dan begitu setia melayani Tuhan. Kesaksian Musa sebagai hamba Tuhan dapat ditinjau dari beragam perspektif, dan malam ini saudara-saudara, kita akan meninjau kesetiaan Musa dari satu perspektif yang sangat unik. Kalau kita memperhatikan konteks ayat ketika Musa disebut sebagai hamba Tuhan yang setia, kita tahu bahwa saat itu Musa sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar dalam hidup dan pelayanannya. Kenapa demikian? Karena dua kakak kandungnya, Miriam dan Harun, sedang mengatai atau mencela dia. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Kita perhatikan ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Berdasarkan ayat ini, saudara-saudara, alasan Miriam dan Harun mencela Musa adalah karena Musa telah mengambil seorang perempuan Kus sebagai istrinya. Perhatikan dengan baik. Di ayat ini sampai 2 kali muncul ungkapan perempuan Kus. Di ayat yang pertama, 2 kali muncul ungkapan perempuan Kus. Tentu saudara-saudara, pengulangan ini merupakan penekanan yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kalau demikian, siapakah sesungguhnya perempuan Kus ini? Kalau kita perhatikan, kalau kita bertanya, siapakah perempuan Kus ini? Dia bukan Sipora. Dalam Keluaran pasal yang kedua dicatat, saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal yang kedua, Musa membunuh orang Mesir, dan setelah itu ia melarikan diri ke Midian karena takut kepada Firaun. Di Midian, ia bertemu dengan Sipora, anak Rehuel, imam di Midian, dan kemudian menikahinya.
Di pasal 4 kitab Keluaran, setelah Tuhan memanggil dia untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan umatnya dari perbudakan, Musa mengajak Sipora dan anak-anaknya untuk ikut serta. Dengan menunggang keledai, mereka berangkat dari Midian menuju ke Mesir. Tetapi di tengah jalan, saudara-saudara, masalah muncul. Tuhan menghadang Musa dan berikhtiar membunuh Gersom, anak sulung Musa dan Sipora. Kenapa mau dibunuh? Karena belum disunat. Maka Sipora pun melakukan gerak cepat, segera menyunat Gersom. Setelah sunat dilakukan, maka tentu saudara-saudara, Gersom membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi mereka sekeluarga untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Maka akhirnya Musa mengambil keputusan menyuruh Sipora dan anak-anaknya kembali ke Midian, ke rumah orang tuanya, sedangkan Musa melanjutkan perjalanannya seorang diri ke Mesir. Di Mesir, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, Musa berhasil memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir untuk kemudian menuju tanah perjanjian. Dari pasal 2, pasal 4, kitab Keluaran, mari sekarang kita melompat ke pasal yang ke-18. Kita melompat ke Keluaran 18, ke peristiwa yang begitu penting. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ketika Musa dan umat Tuhan sedang mengembara di padang gurun Sinai, dari Midian, Rehuel atau Yitro, papa mertua Musa, datang dan membawa Sipora dan serta kedua cucunya ke padang gurun Sinai untuk bertemu Musa. Perhatikan poin pentingnya, saudara-saudara. Peristiwa yang dicatat di Keluaran 18 ini secara kronologis berdekatan dengan peristiwa di Bilangan 12, teks yang kita baca tadi, ketika Musa mengambil perempuan Kus. Tidak lama sesudah Sipora dibawa kembali kepada Musa, Musa menikah lagi dengan perempuan Kus. Ini berarti selama Sipora berada di Midian, dalam kesendiriannya, dan sangat mungkin Musa merasa kesepian dalam menjalankan pelayanan yang sangat berat, maka Musa berkenalan dengan perempuan Kus, mereka akrab, dan akhirnya berencana untuk menikah dengan dia. Maka tidak lama sesudah Sipora datang, Musa menikah lagi. Kesimpulan, perempuan Kus ini bukan Sipora. Kalau demikian, siapakah dia, saudara-saudara? Dia adalah seorang wanita keturunan Ham. Kalau kita menelusuri jejaknya dalam Taurat Musa, dalam 5 kitab Musa, kita menemukan indikasi awal tentang cikal bakal orang Kus dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Nah, kita menemukan indikasi awal mengenai orang Kus, cikal bakal orang Kus di dalam Kejadian 10 ayat 6. Di ayat ini dikatakan, coba saudara-saudara perhatikan, ayat ini mengatakan keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kalau anak-anak Ham di ayat ini ditulis berdasarkan urutan kelahiran mereka, maka Kus adalah anak pertama, Misraim adalah anak yang kedua, Misraim itu adalah Mesir. Misraim itu Mesir. Dan Put adalah anak yang ketiga, Put itu adalah Libya, negara Muammar Gaddafi. Dan Kanaan adalah anak yang keempat. Jadi orang Kus adalah keturunan Ham. Setelah Kus beranak cucu dan menjadi banyak, mereka kemudian menempati wilayah persis di sebelah selatan Mesir.
Mari kita membuka peta dunia perjanjian baru di dalam Alkitab kita, saudara-saudara. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita buka halaman belakang Alkitab kita, atlas atau peta dunia perjanjian baru, untuk melihat wilayah-wilayah yang didiami anak-anak Ham. Kanaan menempati wilayah Israel sekarang. Kemudian Mesir di bawahnya agak ke barat. Lalu di sebelah barat Mesir ada Put atau Libya. Dan di sebelah selatan Mesir, persis berbatasan di sebelah selatan, berdiamlah orang-orang Kus. Adapun ciri-ciri orang Kus adalah seperti berikut, saudara-saudara. Ciri-ciri orang Kus adalah rambut mereka bercabang atau gimbal. Hidung mereka pesek, bibir mereka tebal, dan kulit mereka begitu hitam. Dari ciri-ciri ini, apa yang dapat kita simpulkan? Orang Kus adalah orang Negro Afrika. Mereka inilah yang sekarang kita kenal sebagai bangsa Sudan. Jadi saudara-saudara, perempuan Kus yang dinikahi Musa ini adalah perempuan Negro Afrika. Dari sini, sekarang kita mulai sadar kenapa Miriam dan Harun, terutama Miriam, mati-matian menentang pernikahan adik mereka. Mati-matian tidak setuju dengan pernikahan Musa. Kenapa, saudara-saudara? Karena ini adalah pernikahan beda ras. Ini adalah pernikahan dengan orang hitam. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari segi postur, dari segi penampilan, boleh dikatakan orang Israel itu mirip bule. Maka demikian juga dengan Musa. Kulit putih, hidung mancung, bibir tipis, dan ganteng, saudara-saudara. Mari kita bandingkan dengan apa yang dicatat Keluaran 2 ayat 2 mengenai Musa, saudara-saudara. Mari kita membuka Keluaran 2 ayat yang kedua. Ketika Musa masih bayi. Keluaran 2 ayat yang kedua. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, jadi Musa itu di sini dikatakan cantik atau boleh dikatakan ganteng, saudara-saudara, rupawan, saudara-saudara, maka Musa kemudian disembunyikan 3 bulan lamanya. Pokoknya, saudara-saudara, Musa itu keren. Apalagi, saudara-saudara, kalau dia memakai kippah. Kippah itu topi khas Yahudi. Atau di dalam orang Arab itu kopiah. Mungkin mirip ya. Orang Yahudi itu topi khasnya namanya kippah. Lalu kemudian Musa memiliki jenggot yang panjang. Maka jadilah dia sebagai pemimpin besar Israel yang begitu berkarisma. Karena itu, kalau dia mau menikah dengan gadis Israel, pasti banyak sekali yang mau, pasti banyak sekali yang antri. Tetapi yang mengagetkan kita adalah ia justru mengambil seorang wanita Negro Afrika sebagai istrinya. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, keluarganya sangat menentang pernikahannya. Ketika polemik antara Miriam dengan Musa semakin memanas, dan mulai merembet ke masalah yang lain, yaitu mempertanyakan otoritas Musa sebagai hamba Tuhan, maka Tuhan turun tangan secara mendadak, mengonfirmasi pernikahan Musa yang lintas etnis, dan kemudian menghukum Miriam dengan penyakit kusta, penyakit yang berhubungan dengan warna kulit. Dan saudara-saudara, dalam konteks inilah muncul konfirmasi yang begitu agung dari mulut Tuhan sendiri.
Musa adalah hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Apa arti ungkapan ini, saudara-saudara? Musa sebagai hamba Tuhan yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Apa artinya, saudara-saudara? Sebelum saya membahas poin ini, saya ingin memberikan selingan terlebih dahulu, yaitu interaksi antara Mesir dengan Kus pada zaman Keluaran. Pada masa-masa ketika orang Israel diperbudak di Mesir dan kemudian keluar dari sana. Saya merasa perlu memberikan selingan ini, saudara-saudara, agar kita memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman itu. Dan pada gilirannya, kita bisa lebih memahami makna ungkapan Musa sebagai hamba yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Nah, sekarang mari kita perhatikan Mesir dan Kus pada zaman Keluaran. Interaksi antara Mesir dengan Kus sudah berlangsung berabad-abad, saudara-saudara. Pada zaman Keluaran, pada masa pemerintahan dinasti Firaun yang ke-18, kisaran tahunnya adalah 1570 sampai dengan 1305 sebelum Masehi. Yaitu di dalam kurun waktu ini, pemerintahan ada 3 Firaun yang penting, yaitu Ahmose I, Amenhotep I, dan Tutmose. Nah, pada periode ini, saudara-saudara, selain menjajah orang Israel, Mesir juga menjajah Kus di selatan dan menjajah Syria Palestina di utara. Dalam masa itu, orang Kus tiba di Mesir dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian besar dari mereka dipekerjakan sebagai budak, tetapi mereka juga ditemukan di setiap level masyarakat. Ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pejabat sipil, dan ada juga yang merupakan kaum bangsawan. Selain itu, saudara-saudara, profesi mereka yang satu ini perlu kita beri perhatian secara khusus. Pada zaman itu, di Mesir, orang Kus terkenal sebagai tukang sihir. Ahli sihir Kus memiliki reputasi khusus di Mesir. Dari data-data yang ada dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, kita bisa melacak peran mereka yang cukup signifikan. Kemungkinan besar merekalah yang berkonfrontasi dengan Musa dalam Keluaran pasal 7 dan pasal yang ke-8. Ketika Musa dan Harun mengambil tongkat, melemparkannya, dan kemudian tongkat itu menjadi ular, maka tukang-tukang sihir Mesir yang adalah orang-orang Kus juga melakukan hal yang sama. Kemudian, mereka inilah tukang-tukang sihir Kus ini yang pertama kali mendeteksi bahwa Musa memiliki kuasa ilahi. Keluaran 8 ayat yang ke-19. Tetapi yang menarik, meskipun mereka adalah tukang sihir, kemungkinan besar mereka juga tercakup dalam istilah pegawai. Tercakup dalam pegawai Firaun yang bertobat. Seperti yang disebutkan di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-20. Keluaran 9 ayat 20. Dan akhirnya mereka masuk dalam kelompok orang yang ikut keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa untuk kemudian mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ketika orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, perlu kita garis bawahi. Saat itu bukan hanya orang Israel yang keluar, tetapi banyak orang dari berbagai bangsa yang ikut keluar bersama Israel di bawah pimpinan Musa. Ayat kunci untuk poin ini kita temukan dalam Keluaran 12 ayat 38a.
Mari kita membuka saudara-saudara Keluaran 12 ayat yang ke-38a. Saya bacakan. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Perhatikan dengan baik saudara-saudara ya. Ketika orang Israel, umat Tuhan dituntun keluar dari Mesir, banyak orang dari bangsa-bangsa yang lain yang turut bersama mereka keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun, dan akhirnya generasi kedua menuju ke tanah perjanjian. Ayat kuncinya Keluaran 12 ayat 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Berdasarkan ayat kunci ini, kita tahu bahwa lautan manusia yang keluar dari Mesir ternyata terdiri dari beragam etnis. Ada orang Israel, ada orang Kus, ada orang Midian, ada orang Kanaan, ada orang Amori, bahkan ada orang Mesir sendiri. Maka itu sebabnya para ahli perjanjian lama seperti G.I. Durham mengatakan kelompok besar dan beraneka ragam ini menjadi satu bukan karena alasan etnis, tetapi karena alasan teologis. Kemudian, sarjana perjanjian lama yang lain yang penting, Walter Brueggemann, dia mengatakan Israel mula-mula bukanlah komunitas etnis. Dan saudara-saudara, dalam kelompok besar ini, para tukang sihir Kus yang bertobat juga ikut serta. Dan ini yang lebih penting, perempuan Kus, jantung hati dan wanita idaman Musa, juga ikut serta di dalam rombongan besar ini. Nah, setelah kita memahami semua ini, sekarang kita siap untuk meneliti makna pernyataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, yaitu Musa hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Musa hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Apa arti pernyataan ini, saudara-saudara? Coba kita pikir bersama ya. Tuhan mengatakan dari mulutnya secara langsung, dari mulut Tuhan secara langsung, Musa hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Apa arti pernyataan ini? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dulu saudara-saudara, ketika membaca ungkapan ini pertama kali, dengan polosnya saya berpikir bahwa Musa sebagai hamba Tuhan pasti ibarat seorang anak yang numpang di rumah orang, yang rajin nyapu dan ngepel, rajin mencuci dan menyetrika pakaian, rajin siram bunga, dan rajin memberi makanan ke babi-babi milik tuan rumah. Maklumlah saudara-saudara, ini adalah setting pengalaman pribadi saya sendiri sebagai seorang anak yang berasal dari kampung, yang berasal dari Udik, dan pernah beberapa kali numpang di rumah orang ketika sekolah, ketika masih sekolah saudara-saudara. Dari sini saya sadar, pengalaman pribadi bisa sangat mempengaruhi kita dalam menafsirkan Alkitab. Namun demikian, di kemudian hari, setelah lebih mendalami Alkitab, saya menemukan bahwa maknanya tidak sesederhana ini. Apa maknanya saudara-saudara? Untuk memahami maknanya dengan tepat, kita harus melihat penafsiran perjanjian baru atas hal ini. Kunci untuk memahaminya kita temukan dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1b sampai ayat yang kedua, kemudian ayat 5 sampai ayat yang ke-6a. Mari kita perhatikan dengan teliti, Ibrani pasal yang ketiga ayat 1b,
dan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6a. Saya bacakan. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Garis bawahi ini ya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Saya lanjutkan, ayat yang ke-5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepelai rumahnya. Dan garis bawahi yang berikut ini, dan rumahnya ialah kita. Garis bawahi poin pentingnya ini, rumahnya ialah kita. Di sini saudara-saudara, surat Ibrani memberikan penafsiran yang sangat mencerahkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan rumah Tuhan adalah kita. Kita adalah rumahnya. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan lebih lanjutnya adalah, siapakah yang dimaksud dengan kita di sini? Siapakah yang dimaksud dengan kita? Apakah termasuk kita yang mengikuti PIK online pada malam hari ini? Jawabannya adalah, dalam setting aslinya, dalam konteks aslinya, tidak termasuk kita. Penulis surat Ibrani tidak mengenal kita yang hidup di zaman ini, yang tinggal di Bali dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam setting aslinya, kita di sini merujuk kepada penulis dan pembaca asli atau pembaca pertama surat Ibrani. Ketika malam ini saya mengatakan kita, ketika saya mengatakan kita, maka yang saya maksudkan adalah tentu saya dan Bapak Ibu sekalian, peserta PIK online. Maka demikian juga dengan istilah kita dalam surat Ibrani. Kita merujuk kepada penulis dan pembaca asli surat Ibrani. Pertanyaannya adalah, siapakah pembaca asli surat Ibrani? Menurut seorang penafsir surat Ibrani versi NIGTC yang namanya adalah Paul Ellingworth, dia mengatakan pembaca asli surat Ibrani adalah jemaat yang merupakan campuran antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sekali lagi, ini penting ya. Pembaca pertama atau pembaca asli surat Ibrani adalah jemaat yang merupakan campuran antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi, sekali lagi saudara-saudara, yang dimaksud dengan rumah Tuhan adalah jemaat atau umat Tuhan yang adalah campuran Yahudi dan non-Yahudi. Melalui penafsiran penulis surat Ibrani yang sangat berharga ini, menolong kita untuk memahami bilangan 12 ayat yang ke-7. Mari kita kembali ke bilangan pasal yang ke-12 sekarang. Ketika di ayat 7 Tuhan mengatakan, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, maka yang dimaksud dengan rumahnya adalah jemaat atau umat Tuhan yang keluar dari Mesir. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Israel dan orang dari berbagai bangsa. Ada orang Kus, orang Midian, orang Kanaan, orang Amori, dan orang Mesir, seperti yang disebutkan dalam Keluaran 12 ayat yang ke-38a. Perhatikan dengan teliti saudara-saudara.
Musa dikatakan setia dalam segenap rumah Tuhan. Setia dalam segenap rumah Tuhan. Tidak dikatakan Musa setia dalam sebagian rumah Tuhan, dan juga tidak dikatakan Musa setia dalam 1/4 bagian rumah Tuhan. Tidak. Tetapi dikatakan Musa setia dalam segenap rumah Tuhan. Ini berarti Musa sebagai hamba Tuhan menggembalakan, mengajar, melayani, mengasihi, dan memperlakukan mereka semua secara sama. Musa tidak membeda-bedakan mereka hanya karena perbedaan etnis yang ada di antara mereka. Musa tidak memberi perhatian khusus kepada orang Israel hanya karena mereka sesama etnis dengan dia. Dan bukti paling puncak untuk semua ini dilihat dari kerelaan Musa, kemauan Musa, dan keberanian Musa untuk menikah dengan perempuan Kus yang adalah orang negro Afrika. Pertanyaan pemuncak yang mungkin kita tanyakan adalah, kenapa Musa bisa memperlakukan mereka semua secara sama? Bagaimana mungkin Musa memiliki hati yang demikian? Bukankah ia adalah orang Israel, sehingga seharusnya sangat wajar jikalau ia lebih memberi perhatian khusus kepada orang-orang sebangsanya? Jawaban bagi semua pertanyaan ini sederhana, saudara-saudara. Kenapa Musa bisa memperlakukan mereka semua secara sama? Jawabannya adalah karena Musa melihat mereka semua dari perspektif Tuhan. Musa melihat mereka semua dari sudut pandang Tuhan. Mereka semua, meskipun berbeda etnis, adalah orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan, sehingga ambang atas dan kedua tiang pintu rumah mereka disapukan darah anak domba Paskah, darah anak domba yang adalah tipologi darah Kristus. Karena darah anak domba inilah mereka luput dari kebinasaan, mereka keluar dari tempat perbudakan, dan kemudian berjalan menuju tanah perjanjian. Maka hal yang sama juga harus diaplikasikan di dalam kehidupan bergereja kita. Semua jemaat yang datang ke gereja, siapapun mereka, dari etnis manapun, dan kalau kita perluas, dari status sosial apapun, dari tingkat pendidikan yang bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang hatinya sudah dibasuh, sudah disapukan dengan darah Kristus. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus melayani mereka semua secara sama. Kalau Musa saja yang hanya melihat darah domba yang adalah bayang-bayang darah Kristus melakukan hal yang demikian, apalagi kita yang hidup di zaman di mana darah Kristus telah benar-benar dicurahkan. Ketika kita melakukan hal ini, saudara-saudara, maka kita, saudara-saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan telah meneladani Musa dalam hal ini. Maka bolehlah kita disebut sebagai hamba Tuhan yang setia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dr. Johannes Verkoil, saudara-saudara, dia adalah teolog Belanda yang pernah melayani di Indonesia. Johannes Verkoil ini
menulis beberapa buku etika. Dalam salah satu bukunya, dia mengutip pernyataan Dr. William Agri yang adalah seorang sarjana Afrika. Dan kutipan ini yang dikutip Johannes Verkoeil dari William Agri, saya akan pakai untuk menggambarkan kehidupan pelayanan di dalam gereja. William Agri mengatakan, piano itu memiliki tuts putih dan tuts hitam. Masing-masing tuts mempunyai fungsi tersendiri, tetapi saling memerlukan. Saya tambahkan, bunyi yang harmonis dan limpah didapatkan ketika tuts putih dan tuts hitam berpadu berdasarkan kaidah musik yang benar. Bunyi yang tidak mungkin kita dapatkan ketika hanya tuts putih saja yang dimainkan atau ketika hanya tuts hitam saja yang dimainkan. Maka saudara-saudara, biarlah keharmonisan dan kelimpahan yang demikian juga diperoleh gereja kita masing-masing ketika di dalamnya jemaat dari beragam etnis saling berpadu berdasarkan kaidah firman Tuhan. Berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk menunaikan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan demi menggenapkan rencananya. Demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami boleh melihat salah satu perspektif dari hamba-Mu Musa yang begitu agung. Bahwa dia adalah orang yang setia di dalam segenap rumah Tuhan. Ia menggembalakan, mengajar, mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan secara sama. Dia tidak membeda-bedakan jemaat Tuhan. Maka biarlah hati yang demikian juga kami miliki ya Tuhan. Di dalam kehidupan bergereja kami dan juga di dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sundoro. Baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan, menguraikan begitu detail, teliti, uraian yang sangat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan kita masih akan lanjut kelas PIK ini dan saya akan membahas mengenai Raja Asa, ya, salah satu raja dari Yehuda. Nah, ini yang ada di Perjanjian Lama. Lalu saudara-saudara, selain itu saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita sudah membeli 1 unit sepeda motor untuk pelayanan hamba Tuhan yang ada di Buntok, ya, Kalimantan Tengah. Kita sudah membeli ini dan ya, saudara kita juga sudah menyalurkan beasiswa kepada sekitar ada 60-an sekian saudara yang dari Sumba, lalu ada nggak hafal ini, ada Pak Kadek di sini ya, nggak salah tadi ya. Ada beberapa itu ya dari STT Johannes Calvin ya. Minta maaf saya tidak hafal, tapi kita sudah salurkan. Lalu yang di Sumba kita juga sudah sampaikan. Kita bersyukur untuk hal itu. Lalu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara juga bisa ikuti seri-seri kita, baik melalui channel YouTube maupun channel Spotify ataupun Anchor. Ya, podcast kita minta maaf kalau masih ada beberapa yang belum terupdate karena kesibukan dan lain sebagainya.
Lalu yang terakhir saudara, jikalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, saya mendorong untuk saudara mengajak, mengundang saudara kita yang lain. Bagi saudara yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan dan ingin meresponi ucapan syukur saudara di dalam bentuk persembahan, saudara bisa salurkan di gereja dimanapun Tuhan sudah tempatkan saudara. Dan jikalau saudara ingin sampaikan melalui kami pelayanan Garam Bali, saudara bisa menghubungi nomor saya, nomor Pak Kadek. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kami. Mari kita tutup di dalam doa untuk kelas kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah bukakan. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang Tuhan bisa nyatakan kepada kami di dalam keterbatasan keberdosaan kami. Ada banyak hal yang kami belum memahami. Biarlah ini memacu kami untuk terus belajar dan belajar dan belajar, serta menuntut diri kami untuk tidak puas hanya membaca saja, tetapi kami boleh menggali, memahami, dan meneliti kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga itu boleh menjadi hidup dan menghidupkan setiap kami. Pimpinlah kami, terangilah kami. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu, Bapak Eben Matalu, yang Tuhan sudah pakai, dan kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari Tuhan pimpin kami, pakai kami, jadikan kami saksi-saksi-Mu, sehingga dimanapun kami berada di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin.